Assalamualaikum. Jadi video ketiga aku kali ini masih membahas tentang toksikologi, tapi bahasannya berbeda teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum nonton video pertama dan kedua aku, kalian bisa tonton dulu, nanti baru kesini karena video ini berkelanjutan. Semoga bermanfaat and keep on watching. Oke, kita masuk ke materinya ya teman-teman. Di sini aku tidak akan membahas tentang pengertian toksikologinya lagi atau pengertian toksisitasnya lagi karena di video sebelumnya udah aku jelasin. Dan di sini aku langsung ke efek toksisitas. Efek toksik sangat bervariasi baik dari segi sifat, organ sasaran maupun mekanisme kerjanya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis keracunan. Jenis-jenis ini ada 3 macam. Yang pertama ada self-poisoning, di mana pasien memakan obat dengan dosis berlebih tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tidak membahayakan. Yang kedua ada attempted suicide, di mana pasien bermaksud untuk bunuh diri, bisa berakhir dengan kematian atau pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Kemudian yang ketiga ada accident poisoning, di mana keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa ada faktor kesengajaan. Selanjutnya ada sasaran organ. Pasti efek toksik itu memiliki suatu target kayak gitu. Contohnya aja kayak kalian mau nembak aja kan pasti punya targetnya. Bukan nembak doi loh guys, maksudnya aku tuh nembak kayak berburu kayak gitu mungkin. Oke, lanjut. Sasaran organ itu ada 5. Yang pertama ada kepekaan organ, yang kedua ada penyebaran, yang ketiga ada ambilan selektif, yang keempat ada biotransformasi, dan yang kelima ada mekanisme pemulihan. Prinsip umum efek toksisitas yaitu terjadi akibat interaksi antara racun dan tempat aksinya secara langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada kondisi efek toksik. Nah, kondisi efek toksik ini udah aku jelasin di video kedua aku, yang jelasinnya sambil marah-marah itu loh guys. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa tonton dulu video kedua aku. Bagi yang belum, kita review sedikit deh. Kondisi efek toksik itu ada 2. Yang pertama ada kondisi pemejenan, yang kedua ada kondisi makhluk hidup. Nah, macam-macam kondisi tersebut akan mempengaruhi ketersediaan zat beracun atau metabolitnya di dalam sel sasaran. Bagi kalian yang penasaran, atau maksudnya gimana sih? Tonton, makanya tonton video kedua. Dampak efek toksik itu ada 4. Yang pertama ada keracunan kronik, yang kedua ada keracunan akut, yang ketiga menurut alat tubuh yang terkena, dan yang keempat menurut jenis bahan. Bedanya keracunan akut sama kronis itu apa sih? Nah, keracunan kronik itu keracunan yang gejalanya timbul perlahan yang diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil, tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sedangkan kalau keracunan akut itu, keracunan ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu yang pendek. Jadi itu bedanya teman-teman, oke? Beberapa senyawa yang memicu terjadinya keracunan seperti anilin, morfin, asam karbolik, dan karbon monoksida. Selanjutnya, sifat hubungan dosis respon. Sifat spesifik dan efek suatu paparan secara bersama-sama akan membentuk suatu hubungan yang lazim disebut sebagai hubungan dosis respon. Nah, hubungan dosis respon ini merupakan konsep dasar dari toksikologi untuk mempelajari bahan-bahan yang toksik. Adapun asumsi dasar dari sifat hubungan dosis respon. Yang pertama, respon bergantung pada cara masuk bahan dan respon berhubungan dengan dosis. Yang kedua, adanya molekul atau reseptor pada tempat bersama bahan kimia berinteraksi dan menghasilkan suatu respon. Yang ketiga, respon yang dihasilkan dan tingkat respon berhubungan dengan kadar agen pada daerah yang reaktif. Yang keempat, kadar pada tempat tersebut berhubungan dengan dosis yang masuk. Adapun hubungan dosis dan respon. Yang pertama, toxic dose adalah dosis tertentu yang sudah dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh. Sedangkan yang kedua ada effective dose. Effective dose adalah dosis tertentu yang mempunyai efek yang ringan namun efektif terhadap jaringan tubuh. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksisitas. Yang pertama, ada faktor intrinsik racun yang meliputi faktor kimia dan kondisi pemejenan. Yang kedua, faktor intrinsik makhluk hidup yang meliputi keadaan fisiologi, keadaan patologi, kapasitas fungsional cadangan, penyimpanan racun dalam diri makhluk hidup, dan toleransi resistensi.
Nah, tadi kan ada faktor intrinsik racun yang meliputi faktor kimia. Faktor kimia merupakan interaksi bahan kimia di dalam tubuh dan menimbulkan efek. Efek yang terjadi dapat dibedakan dalam 4 macam. Yang pertama, ada efek aditif, yang kedua ada efek sinergi, yang ketiga ada potensiasi, dan yang keempat ada efek antagonis. Faktor intrinsik racun yang kedua ada kondisi pemanjangan. Nah, kondisi ini dibagi menurut waktu menjadi 4. Yang pertama ada akut, subakut, subkronik, dan kronik. Jadi sekian video kali ini. Semoga dari ketiga video yang udah pernah aku buat ada manfaatnya buat kalian. Jangan lupa buat klik like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu apa itu toksikologi. Nah, buat kelanjutan channelnya, barangkali dari kalian ada yang mau menyarankan konten-konten yang lain, kalian bisa komen di bawah ya. See you next time.